selama proses membantu beliau di Balai Penelitian Ternak, banyak pelajaran yang saya dapatkan, baik itu kampung di desa kan terkenalnya dengan ayam kampung yang diumbar bebas, makannya nasi dedek, nanti panennya setahun sekali. Sedang dari tahun 2017 sampai saat ini 2025 kami pun masih terus mengedukasi masyarakat. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Abdau. Saya peternak ayam KUB di Dusun Sembuh, Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano. Dan lokasi peternakan kita dulu di Desa Mudarjo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Jadi ini adalah lokasi saat ini adalah lokasi kandang yang dalam proses pembangunan yang kita progres supaya peternakan kita bisa pindah ke lokasi baru yang lebih luas yang pastinya. Dan untuk peternakan ayam KUB yang saya kelola itu dimulai di tahun 2017, di mana benar-benar kita kelola dengan istilahnya teknis budidaya yang saya pelajari di Balai Penelitian Ternak Balitnak Ciawi Bogor. Dan untuk ayam yang kita ternak dari tahun 2017 sampai saat ini adalah kita terfokus di ayam KUB. Walaupun di tahun 2024 kami upgrade ayam kami dari KUB 1 ke KUB 2. Itu seperti itu. Dan background pendidikan saya adalah SMA. Nah, itu garis bawahnya sebenarnya. Saya pribadi belum mengenyam pendidikan sarjana, saya pribadi masih SMA. Tapi untuk teknis budidaya mungkin insya Allah bisa membantu rekan-rekan sekalian. Nah, itu kok bisa belajar sampai ke situ, Mas? Ya. Padahal lokasinya di Purworejo kan jauh ke Balitnak. Ya, lokasi Balitnak itu kan di Ciawi, Kabupaten Bogor. Ya lumayan jauh ya, dari Purworejo itu kurang lebih 1 malam paling nggak ke sana. Jadi sedikit kilas baliknya adalah kita sekeluarga dulu tinggal di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan jarak antar rumah ke Balai Penelitian Ternak di kala itu kurang lebihnya nggak nyampe 1 jam. Dan sebenarnya awal mula kenapa bisa belajar di sana adalah sebuah kebetulan ya, dimana di kala itu saya bertemu dengan seseorang, beliau menawarkan saya untuk membantu beliau untuk membuat mesin tetas di kala itu. Dan alhamdulillah selama proses membantu beliau di Balai Penelitian Ternak, banyak pelajaran yang saya dapatkan, baik itu untuk teknis budidaya, kesehatan hewannya, maupun gimana sih cara supaya tidak terjadi kawin sedarah khususnya di peternakan ayam KUB. Niku. Ini kan lulusan SMA ya, biasanya itu kebanyakan di pedesaan itu merantau ke luar kota. Ya. Kenapa Masnya kok tetap di desa terus milihnya bidang usaha ayam kampung KUB? Ya, jadi begini. Kenapa sih saya pribadi lebih memilih untuk pulang kampung? Sebenarnya bukan keinginan saya pribadi ya. Jadi di kala itu keputusan final ayah itu pensiun dini dari perusahaannya. Jadi kami sekeluarga istilahnya sepakat untuk pulang ke kampung halaman ayah. Walaupun di kala itu saya pribadi sudah masuk di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Bogor dan ambil peternakan juga. Cuman karena saya pribadi ya udahlah, daripada saya tinggal sendiri di sana, jadi saya pribadi memutuskan untuk ikut keluarga pulang ke kampung halaman ayah. Itu seperti itu, Mas. Dan kenapa sih merintis usaha ayam KUB ini, ayam kampung unggul Balitbang? Jadi satu sisi begini, saya pribadi pun prihatin ketika melihat kalangan pemuda gitu kan, lulusan SMA atau SMK di Kabupaten Purworejo banyak yang merantau keluar kota. Sedangkan sebenarnya dari segi potensi di wilayah Purworejo, khususnya di dunia peternakan ayam kampung, potensinya masih sangat luas karena istilahnya permintaan masyarakat terhadap ayam kampung itu masih cukup banyak, khususnya kebudayaan ingkung yang masih berjalan sampai saat ini. Jadi kalau di wilayah kami, manusia lahir sampai menemui ajalnya akan bertemu dengan ayam kampung. Dan nanti budaya tersebut biasanya disebut dengan budaya ingkung. Jadi ayam jantan disembelih, nanti dimasak, digunakan untuk istilahnya pelengkap selamatan atau kenduren dan yang lain-lainnya. Itu seperti itu. Jadi potensinya masih besar. Terus ini di pedesaan buat yang masih awam kan biasanya ngomongnya ayam Jawa atau ayam kampung asli ya. Nah, ini untuk KUB itu ada beberapa tempat yang nggak mau dengan ayam KUB. Iya. Nah, itu cara kita mempromosikan atau
menginformasikan kepada masyarakat bahwa ayam KUB ini ayam kampung asli Indonesia itu gimana itu? Ya, yang jelas begini, segala sesuatu yang baru di pedesaan pasti bersifat istilahnya atau biasanya dianggap tabu atau dianggap beda dengan istilahnya yang sudah ada. Contohnya di ayam kampung sendiri, ayam kampung di desa kan terkenalnya dengan ayam kampung yang diumbar bebas, makannya nasi dedek, nanti panennya setahun sekali. Nah, sedangkan saat ini ada ayam KUB, ayam kampung unggul Balitbangtan, di mana ayam KUB ini sebenarnya populasi dasarnya adalah ayam kampung, bukan silangan dari ayam luar negeri atau ayam dari mana. Nah, cuman karena istilahnya biasanya masyarakat itu menggunakan teknis budidaya tradisional, saat ini ada teknis budidaya intensif atau bisa dibilang semi modern. Nah, ini butuh proses untuk istilahnya teman-teman di desa untuk mengerti apa ini ayam KUB. Walaupun sebenarnya ayam KUB ayam kampung juga. Cuman yang pasti kita sebagai peternak atau pelaku usaha, kita itu harus sabar dan nggak bosan-bosan untuk mengedukasi masyarakat. Karena pada dasarnya apa? Untuk ayam KUB ini sebenarnya adalah ayam kampung asli yang diseleksi di Balai Penelitian Ternak untuk menghasilkan telur yang lebih banyak daripada ayam kampung biasa. Itu cita-cita awal. Berarti adalah korelasinya menciptakan anak ayam atau mencetak anak ayam dengan jumlah banyak. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata pertumbuhannya pun signifikan. Akhirnya ayam KUB ini bisa juga diarahkan untuk pedaging atau arah potong. Ternak ayam KUB, tantangan terberatnya ini terhadap lingkungan atau masyarakat, terus atau kendala-kendala yang lain pas operasionalnya itu gimana pas awal-awal? Ya, untuk awal-awal kendala yang kita hadapi karena saya ke Purworejo itu hanya ketika Idul Fitri atau istilahnya kalau kata orang Jawa tilik simbah. Jadi Idul Fitri kita sekeluarga mudik pulang ke kampung halaman ayah, selanjutnya dilanjutkan ke kampung halaman ibu. Hanya itu saja saya di Kabupaten Purworejo. Selebihnya saya jarang untuk istilahnya stay di Purworejo. Jadi tantangan awal adalah saya benar-benar memulai usaha ini dengan relasi yang nol, tanpa ada relasi sama sekali gitu kan. Karena teman sekolah, teman bermain, semua ada di Jawa Barat. Dan itu kan nggak mungkin juga untuk kita jadikan pangsa pasar karena kan jauh juga. Berarti kan benar-benar kendalanya adalah market di kala itu. Cuman kalau saya pribadi berusaha menggunakan sosial media. Sosial medianya apa sih yang paling sederhana? Kita pakai Facebook supaya bisa menjangkau segmen masyarakat menengah ke bawah dan segelintir masyarakat di segmentasi atas. Jadi yang jelas untuk Facebook ini kan lebih menyeluruh, jadi sehingga kita bisa lebih enak dalam promosi. Selain itu, kendala yang kita temui di awal-awal adalah kita nggak tahu beli pakan itu di mana. Bukan istilahnya kita nggak tahu pakan apa yang dibutuhkan ayam KUB, tapi tokonya di mana kita nggak tahu. Karena kita kesini hanya momen lebaran saja, tilik mbah itu tadi. Jadi ya kita butuh proses juga, di mana harus coba beli produk di satu toko ke toko-toko yang lain. Kita istilahnya cek harganya, mana harga yang murah, mana yang sedang, maupun mana yang mahal. Dan intinya di dalam proses beternak ini kita nggak bakal bisa terlepas dari yang namanya pakan, vaksinasi, dan obat-obatan jikalau diperlukan. Makanya untuk tokonya ini sebenarnya di kala itu jadi kendala juga. Di luar itu untuk istilahnya memperkenalkan ke masyarakat. Memperkenalkan di masyarakat itu butuh proses, nggak instan, nggak sehari dua hari masyarakat itu paham dan mau memahami tentang istilahnya ini loh ayam KUB, tapi kita butuh proses memperkenalkan sampai detik ini. Dari tahun 2017 sampai saat ini 2025 kami pun masih terus mengedukasi masyarakat, baik itu secara langsung maupun lewat sosial media maupun salah satunya YouTube ini tadi. Itu seperti itu, Mas. Kalau ayam ya itu biasanya bau ya, Mas. Itu berhubungan dengan bau, terus masyarakatnya juga tidak suka. Nah, saya juga pas kemarin kan ada telek ayam ya, karena belum tahu biar ayam teleknya nggak bau itu. Saya kumpulkan, nah terus saya buang ke kebun. Ternyata itu malah baunya menyebar-nyebar, terus saya dikomplain sama yang rumah dekat kebun. Nah itu apakah
awal-awal juga ada kayak gitu masnya Iya. dengan warga-warga sekitar, terus pengendaliannya itu bagaimana? Iya, untuk pengendalian aroma atau bau sebenarnya peternakan kami dulu itu di tengah perkampungan. Jadi sebenarnya cukup krusial ya untuk sebuah peternakan di tengah perkampungan. Cuman sebelum memulai itu semua, saya pribadi berusaha benar-benar memahami tentang SOP, gimana caranya supaya kandang itu minim aroma, atau istilahnya radius baunya kita kurangi. Bahkan syukur-syukur aroma itu bisa hilang dari kandang. Nah, gimana sih caranya? Cara yang paling sederhana adalah pertama itu berusaha kandang itu selalu kering. Jadi jangan sampai kandang itu bocor, tempias, pokoknya air hujan jangan sampai masuk. Terus air minum jangan sampai tumpah. Nah, berikutnya lagi, kalau di tempat kami gunakan probiotik khusus yang itu hanya ada di tempat kami. Nama produknya adalah Probio GS Liquid, nama produknya. Nah, di mana probiotik ini adalah membantu ayam ini mencerna pakan lebih optimal dan mengurangi aroma kandang. Nah, selain itu, kami berikan juga probiotik ini bukan hanya melalui campur air minum, tapi juga campur pakan. Dengan rasio pencampuran 2 ml per liter air untuk campur air minum, 20 ml per kilo pakan untuk campur pakan. Nah, selanjutnya, kandang supaya tidak bau atau aromanya bisa dikurangi adalah gimana caranya sirkulasi udara lancar. Nah, permasalahan di peternak-peternak pemula di desa, kandang ala kadarnya tanpa SOP yang baku. Nah, ini pun salah satu penyebab dari kandang itu beraroma. Contoh SOP-nya adalah berusaha buatlah kandang itu tidak ngemperi atau berdiri sendiri. Misalnya kandang itu punya tiangnya sendiri, tidak menginduk ke bangunan lain. Ditambah lagi dengan model atap ventilator. Jadi atapnya itu ada jarak antara atap utama sama atap berikutnya. Berbeda dengan rumah yang jadi satu. Nah, kalau atap ventilator kan ada selisihnya. Nah, itu adalah salah satu cara supaya kandang itu minim aroma atau tidak beraroma. Itu seperti itu, Mas. Kalau dengan warga sekitar apa pernah cekcok, Mas? Kalau dengan warga sekitar sebenarnya gini, kalau misalnya kita bahas tentang aroma, sebenarnya aman, Mas. Karena satu sisi memang kita berusaha mengendalikannya semaksimal mungkin, di luar itu kita pun tidak alergi terhadap kritikan dari masyarakat. Ketika ada kritikan, kita pun selalu fast respon, gitu kan. Walaupun yang namanya usaha, pasti akan ada aja pro dan kontranya, gitu kan. Sebuah permasalahan yang tadinya bukan masalah bisa jadi masalah, bahkan dilebih-lebihkan dan yang lain-lainnya. Tapi kalau saya pribadi selalu ambil sikap di mana kita berusaha memberikan yang terbaik, kita berusaha terapkan SOP terbaik. Ketika memang posisi kita benar, ya udah, gitu kan. Kita akan tetap istilahnya berani karena kita benar. Tapi kalau kita salah ya mungkin berbeda ceritanya. Jadi intinya kalau membuat sebuah peternakan di perkampungan ya mau nggak mau, suka nggak suka harus ikut kebudayaan di perkampungan itu, gitu kan, harus peduli dengan masyarakatnya, gitu kan. Ditambah lagi adalah jangan istilahnya alergi sama kritikan. Baru dikritik sedikit emosinya, jangan seperti itu. Kritikan diterima, segera diimplementasikan di kandang. Misal perkara aroma, berarti gimana caranya kandang itu supaya aromanya tidak mengganggu masyarakat. Perkara suara, berarti gimana caranya ayam itu nggak berisik, misal seperti itu. Jadi harus menerima masukan, gitu kan, biar istilahnya bisa berjalan beriringan baik itu peternakannya maupun masyarakat. Nah, ini kalau boleh tahu sudah menghasilkan apa aja sih dari ternak ayam? Oke, kalau misalnya kita bahas hasil dari berbudidaya ayam ini atau memelihara ayam KUB ini, kalau saya pribadi alhamdulillah sudah bisa membangun rumah ya dari hasil beternak ayam KUB ini. Walaupun istilahnya rumahnya belum 100% jadi ya, tapi paling nggak dari hasil itu kita terapkan perlahan jadi sebuah rumah. Produksinya kan ada yang dari pembesaran, terus ada juga biasanya ada yang anak ayam, atau juga terus indukan. Nah, kalau masnya itu di bagian mananya itu? Ya, kalau di kami sebenarnya sektornya itu bisa dibilang cukup komplit. Dimana memang saya pribadi di kala itu dididik untuk menjadi seorang pembibit.
dimana kita punya indukan sendiri, punya mesin tetas sendiri. Jadi istilahnya telur yang dihasilkan dari indukan kita tetaskan sendiri untuk menghasilkan anak ayam. Tapi bukan sampai di titik itu saja. Saya pribadi pun melaksanakan proses pembesaran atau istilahnya penggemukan juga. Cuman untuk saat ini karena lagi proses pindah kandang, jadi untuk pembesarannya kami stop dulu untuk sementara waktu. Setelah kandang selesai baru kita mulai lagi. Di luar itu semua, kita pun punya peternak binaan juga, walaupun nggak resmi ya, peternak binaan. Jadi di mana peternak-peternak pemula yang istilahnya baru pertama kali pelihara ayam, biasanya minta bantuan ke kami, baik itu support teknis maupun segelintir meminta bantuan untuk bantu panenan. Jadi intinya kalau saya pribadi bukan hanya sektor peternakannya saja, tapi sektor edukasinya pun kami jalankan juga dan membantu masyarakat untuk gimana sih caranya pelihara ayam kampung khususnya ayam KUB dengan baik dan benar. Itu seperti itu. Kalau produksi anakan untuk saat ini udah punya berapa indukan, terus per minggunya itu bisa keluar berapa? Kalau untuk saat ini kita indukan saat ini ya, itu ada 130 betina, jantan 20. Untuk sistem perkawinannya kami pakai sistem kawin suntik. Jadi jantan dan betina tidak bertemu, saya pribadi yang mempertemukan. Nah, berikutnya lagi untuk produksi anak ayam, kapasitas mesin kami di 1200 butir kapasitas mesinnya. Dan untuk produksinya itu setiap 7 hari sekali ada kurang lebih 150 sampai 200 ekor anak ayam. Kawin suntik sama kawin yang alami itu bedanya apa, Mas? Sebenarnya gini, untuk kawin suntik, kawin alami sebenarnya pada dasarnya sama ya. Cita-citanya adalah gimana caranya telur yang dihasilkan memiliki tingkat fertilitas yang baik supaya bisa ditetaskan dan menghasilkan anak ayam. Cuman untuk kawin suntik ini adalah keunggulannya salah satunya di mana penggunaan jantan bisa lebih irit. Contoh, untuk perkawinan alami butuh 1:4. Untuk kawin suntik itu bisa 1 jantan mengawini 8 betina. Jadi kita bisa lebih hemat penggunaan ayam jantan. Di luar itu, karena penggunaan kandang baterai, jadi kita bisa mengendalikan ayam mana harus dikawinkan dengan ayam mana. Jadi jantan mana harus dikawinkan dengan betina mana. Itu bisa kita laksanakan. Di luar itu, kita pun bisa mengendalikan atau bisa memonitoring produksi telurnya. Karena kan baterai satu-satu. Jadi ayam mana sih yang hari ini bertelur, mana enggak. Jadi kita bisa tahu istilahnya ayam ini bertelur nggak sih hari ini, dan nanti setelah 1 bulan direkap gimana sih hasilnya. Nah, itu salah satunya seperti itu. Berikutnya lagi tingkat fertilitasnya. Tingkat fertilitasnya lebih tinggi daripada kawin alami. Itu seperti itu. Dan tambahannya adalah nggak ada istilah ayam jantan itu memilih-milih betina untuk dikawinkan. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, selalu terjadi proses perkawinan kalau kita bahasanya adalah kawin suntik itu tadi. Oh iya.